Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah analisis framing. Analisis framing sendiri adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Ada dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana fakta ditulis. Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi kuantitatif. Namun, keduanya mempunyai perbedaan karakteristik. Dalam analisis isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan atau makna sesuai teks. Framing melihat bagaimana teks atau pesan dikonstruksi oleh wartawan dan media, serta bagaimana menyajikan kepada khalayak. Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing pertama kali dilontarkan oleh Batterson pada tahun 95. Mulainya, framing dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk mengiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Kemudian, terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas berita. Yang pertama, model Pan dan Konsik yang merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana Van Dijk. Pan dan Kosicki mengoperasionalkan 4 dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Keempat dimensi struktural tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu model Gamson dan Modigliani. Rumusan atau model Gamson dan Modigliani didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri atas package interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam package ini terdapat dua struktur, yaitu core frame dan condensing symbol. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu frame device dan rationing device. Analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan sang peneliti sendiri. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita dan bukan masyarakat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Propp dan Levi-Strauss dalam karyanya. Jika naratif diartikan sebagai cerita tentang kehidupan seseorang yang mengandaikan awal, tengah, dan akhir, maka naratif dapat mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa atau pesona-pesona nyata. Dengan demikian, tema, metafora, definisi naratif, struktur cerita, awal, tengah, dan akhir, dan simpulan yang dibuat dapat dituliskan secara puitis dan artistik dan dibatasi oleh konteks-konteks tertentu yang bersifat tertutup. Bentuk pendekatan dalam analisis naratif yakni pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up, merupakan perbedaan asumsi tentang organisasi makna kognitif. Pendekatan atas bawah sangat berpengaruh pada bidang pendidikan dan psikologi kognitif. Peneliti dibekali dengan serangkaian peraturan dan prinsip pencarian makna teks dilakukan dengan menggunakan aturan dan prinsip tersebut. Analisis semiotik merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Semiotik dikenal dengan istilah tanda, yaitu sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Terdapat dua macam tanda, yaitu berupa ekspresi seperti kata, suara, simbol, dan lain sebagainya, dan macam lainnya yaitu berupa konten. Terdapat beberapa contoh penerapan teknik ini seperti analisis semiotik pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik.